Ya, terima kasih Pak Serdi. Selamat malam Bu Yurika dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk menjelaskan mengenai opsi 2 terkait efisiensi biaya dan pengurangan utang. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami dari kelompok 2. Next, Mas. Ada Mbak Alra, ada Mbak Andi Mardotila, ada Mas David Hidayat, ada Pak Doni Maramis, ada Mbak Erni Susanti, ada Mas Herdianto, ada Mas Faruk Rosyadi, ada Mbak Septia Risma Putri Azhar, ada saya Syauki Atisya, dan ada Pak Yunianto Prabowo. Next. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan mengenai kelompok perusahaan XYZ Elektronik yang memang perusahaan ini memang tumbuh stabil tapi pertumbuhannya ditopang oleh fondasi yang rapuh. Ada 3 tekanan utama pada perusahaan ini, yaitu persaingan industri elektronik yang makin ketat dan menggerus margin, biaya operasional yang terus naik, dan yang paling krusial adalah ketergantungan perusahaan yang tinggi pada pembiayaan hutang. Karena itulah kelompok kami difokuskan untuk membahas mengenai opsi yaitu pemotongan biaya dan pelunasan hutang. Next. Mungkin dari data yang ada pada case ini, kami khususnya saya akan menggarisbawahi mengenai data total liabilitas, yaitu datanya adalah total liabilitas adalah 150 juta, yaitu jauh lebih besar dari ekuitas yang hanya 50 juta dan inventory sebesar 20 juta dari total aset lancar 70 juta. 2 angka yang nanti jadi sorotan di analisa kami. Next, Mas. Dari sisi likuiditas, current ratio 1,4 dan quick ratio 1,0 menunjukkan perusahaan masih mampu menutupi kewajiban jangka pendek meski tidak jauh di atas batas aman. Yang menarik adalah profitabilitas net profit margin 25% tergolong kuat. Artinya model bisnis inti perusahaan sehat, tapi ROE mencapai 60%. Angka ini tinggi bukan karena efisiensi luar biasa, melainkan karena didorong oleh leverage atau utang yang besar. Ini artinya harus diwaspadai bukan karena perusahaan memiliki keuangan yang sehat. Next. Oke, selanjutnya setelah tadi dijelaskan oleh Mas Syafri terkait gambaran umum likuiditas dan profitabilitas XYZ Elektronik, sekarang saya akan menjelaskan terkait 3 rasio yang menjadi dasar utama kami memilih opsi 2. Yang pertama adalah inventory turnover, yang dimana hanya 3 kali setahun. Artinya rata-rata barang membutuhkan sekitar 4 bulan untuk berputar dari masuk gudang sampai terjual. Dan untuk industri elektronik konsumen, di mana produk cepat usang secara teknologi dan harga juga terus turun, siklus selambat ini cukup berbahaya. Karena modal kerja yang senilai 20 juta ini tertahan tidak produktif dan ada risiko nilai persediaan menyusut sebelum sempat terjual. Lalu yang kedua adalah debt to equity ratio sebesar 3,0 kali. Ini berarti dari setiap Rp1 modal, perusahaan menanggung Rp3 hutang. Dan struktur permodalan seperti ini cukup rentan karena bantalan keuangan perusahaan ini cukup tipis untuk menyerap guncangan, baik itu penurunan penjualan maupun kenaikan suku bunga. Lalu yang ketiga adalah interest coverage ratio, juga di angka 3,0 kali. Artinya laba operasi hanya mampu menutup beban bunga sebanyak 3 kali. Dan secara teknis ini masih terbilang cukup aman, namun ruang geraknya sempit karena penurunan laba operasi yang moderat saja ini sudah bisa menekan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Next-nya. Oke, di sini adalah 3 opsi strategis di hadapan Dewan Direksi. Dan berdasarkan kondisi tersebut, Dewan Direksi mengajukan 3 opsi strategis yang dievaluasi oleh 3 kelompok berbeda.
Opsi pertama berfokus pada ekspansi pendapatan, yaitu seperti meluncurkan lini produk baru, namun juga dibiayai dengan tambahan utang untuk pemasaran dan produksi. Opsi ini juga menjanjikan pertumbuhan, tapi mengingat debt to equity yang sudah 3,0 kali, kalau kita menambah hutang baru justru akan memperbesar risiko yang sudah ada. Lalu untuk opsi kedua adalah berfokus pada pengurangan biaya operasional, optimalisasi persediaan, dan mengalihkan hasil penghematan langsung untuk membayar hutang. Dan ini yang menjadi fokus dari kelompok kami, dan kami memilih opsi ini karena langsung kepada dua akar masalah yang kami identifikasi sebelumnya, yaitu inventory turnover yang rendah dan debt to equity yang tinggi. Eh, ini juga cukup berbeda dengan opsi satu yang justru menambah risiko. Opsi dua ini justru mengurangi risiko sambil tetap memanfaatkan profitabilitas inti perusahaan yang sebenarnya sudah sehat. Dan tadi juga terlihat dari net profit marginnya sebesar 25% dan ROA-nya 15%. Lalu untuk opsi tiga berfokus pada refinancing utang disertai kontrol biaya dan perluasan upaya penjualan. Ini merupakan pendekatan yang cukup moderat, tapi tetap membutuhkan negosiasi dengan kreditur dan waktu eksekusi yang relatif lebih panjang. Selanjutnya, Selanjutnya, mengapa opsi 2 dengan justifikasi berbasis risiko? Kelompok kami memilih opsi 2 yaitu melakukan efisiensi biaya operasional, mengurangi persediaan, melakukan negosiasi ulang dengan supplier, dan menggunakan penghematan tersebut untuk membayar utang perusahaan. Keputusan ini bukan hanya berdasarkan asumsi, tetapi didukung oleh analisa risiko keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada inventory turnover 3 kali. Alasan pertama adalah inventory turnover perusahaan sampai 3 kali. Perhitungannya adalah seperti inventory turnover sedangkan COGS dibagi inventory itu 60 juta dibagi 20 juta mendapat 3. Maka diasumsikan 3 kali. Artinya dalam 1 tahun persediaan hanya berputar 3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian modal masih tertahan dalam bentuk persediaan. Jika perusahaan dapat mengurangi inventory melalui perencanaan pembelian yang lebih baik dan negosiasi dengan supplier, maka kos perusahaan akan meningkat tanpa harus mencari pendanaan baru. Kas yang dihasilkan dari efisiensi tersebut dapat digunakan untuk mengurangi utang perusahaan. Yang kedua ada debt to equity tinggi, itu sebanyak 3 kali. Dari perhitungan itu 150 juta dibagi 50 juta dapatan 3. Ini yang sempat dijelaskan oleh Mbak Ara tadi, itu berarti setiap satu modal pemegang saham ditopang oleh 3 utang. Rasio ini tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan sangat bergantung pada pinjaman. Karena itu menurut kami perusahaan tidak sebaiknya mengambil utang baru seperti pada opsi satu. Diprioritaskan utang Prioritaskan utama seharusnya adalah mengurangi tingkat leverage agar risiko keuangan menjadi lebih rendah. Yang selanjutnya ada interest coverage moderate 3 kali. Perhitungan menggunakan laba operasi dibandingkan beban bunga. Artinya laba perusahaan hanya mampu menutup beban bunga sebanyak 3 kali. Meskipun angka ini masih tergolong aman, ruang keamanan tidak terlalu besar. Jika suku bunga meningkat atau laba menurun, akibat persaingan pasar, perusahaan akan lebih sulit memahami kewajiban bunga. Oleh karena itu, untuk mengurangi utang akan secara langsung menurunkan beban bunga dan meningkatkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban. Yang keempat ada profitabilitas kuat namun rapuh. Di sisi lain, perusahaan sebenarnya memiliki profitabilitas yang kuat. Net profit margin sebesar 25%, yang berarti dari 100 penjualan, perusahaan memperoleh laba bersih 25. Selanjutnya ada return on asset sebesar 15%, menunjukkan aset perusahaan mampu menghasilkan laba dengan cukup baik. Ini ada return of equity sebesar 60% yang terlihat sangat tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa tingginya ROE ini bukan hanya karena kinerja perusahaan yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh tingginya penggunaan utang atau financial leverage. Artinya profitabilitas perusahaan dilihat sangat baik, tetapi tetap disertai risiko keuangan yang tinggi. Lanjut. Baik, izin melanjutkan rekan-rekan sekalian. Jadi memang kan opsi 2 ini di merujuk pada efisiensi biaya dan pengurangan utang ya. Jadi kami ada rencana aksi nih bagaimana untuk mengimplementasikannya seperti itu. Jadi ada 4 langkah. Jadi yang pertama itu adalah melakukan audit dan pemotongan biaya operasional. Jadi kan sekarang
beban operasionalnya itu kan 30 juta ya. Nah, yang pertama, mungkin perusahaan ini kami rekomendasikan perusahaan untuk dapat mengidentifikasi pengeluaran yang tidak memberi nilai tambah, sehingga biayanya dapat ditekan dan tentu saja tidak mengurangi kualitas gitu ya. Terus yang kedua adalah mengoptimalkan manajemen persediaan. Jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu kan inventory turnover-nya itu rendah ya. Jadi cuma 3 kali per tahun, 4 bulan baru terjual, 4 bulan baru terjual. Nah ini tergolong rendah, sehingga perlu ada evaluasi dan bagaimana supaya inventory yang ada di gudang itu bisa cepat terjual gitu. Nah, itu perlu optimalisasi untuk manajemen persediaannya. Jadi, mengurangi stok yang berlebih dan juga agar sistemnya itu lebih efisien seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah renegosiasi kontrak. Nah, ini tentu saja bisa kita lakukan. Jadi, kalau kita ada vendor, ada pemasok, gitu kan, itu kita nggak hanya nego pada penurunan harganya aja, tapi misalnya termin pembayaran, terus volume pembeliannya itu bisa diatur ulang gitu. Sehingga dengan adanya apa namanya pengaturan ulang ini, itu apa namanya COGS-nya itu atau HPP-nya itu bisa ditekan seperti itu. Sehingga ini bisa apa ya memperbaiki keuangan dari perusahaan dan juga menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemasok seperti itu. Nah, yang terakhir ini nomor 4 adalah kita kita berhemat ini adalah untuk melunasi hutang karena kan saat ini eh, liabilitas yang ada itu 150 juta. Total liabilitas itu 150 juta dengan debt to equity rasionya ada 3 kali. Sehingga ini menunjukkan leverage yang cukup tinggi dan perlu ada pelunasan utang secara bertahap gitu ya. Nah, nanti ini salah satu yang bisa memperbaiki dari struktur permodalan dan keuangan perusahaan di masa depan. Sehingga dengan 4 langkah ini harapannya dengan penghematan-penghematan biaya ini kondisi keuangan perusahaan bisa lebih baik dan bisa mendorong pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. Oke, lanjut. Baik, saya lanjutkan. Di sini kita akan lihat proyeksi dampak nyata terhadap kondisi keuangan perusahaan jika strategi ini kita coba jalankan secara konsisten gitu ya. Di slide ini kami menampilkan proyeksi perubahan terhadap 5 rasio keuangan utama. Rasio pertama itu terkait DER, Debt to Equity Ratio, di mana nilainya saat ini itu sudah 3 kali. Dengan strategi ini dan mengalokasikan hasil efisiensi untuk bayar utang, diharapkan rasio ini akan turun gitu ya. Dan turunnya DER maka menunjukkan struktur permodalan akan lebih sehat dan keuangan juga akan makin rendah risiko keuangannya. Lalu untuk rasio kedua, inventory turnover, saat ini Presiden sudah berputar di 3 kali setahun gitu ya. Berharap ditargetkan melalui pengelolaan Presiden lebih baik. Targetnya adalah meningkatkan perputaran sampai dengan 5 atau 6 kali per tahun. Sehingga dana yang sebelum tertahan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang lebih produktif. Harapan seperti itu. Untuk rasio ketiga, interest coverage ratio. Jadi ketika sebagian utang berhasil lunasi, beban bunga otomatis akan turun. Harapannya perusahaan akan memiliki space yang cukup aman gitu ya. Kalau misal nextnya terjadi kenaikan suku bunga di masa yang akan datang. Untuk rasio berikutnya yaitu current ratio. Jadi meski perusahaan sudah melakukan efisiensi, targetnya itu bukan mengurangi aset lancar secara berlebihan, justru pengelolaan kas yang lebih baik itu yang diharapkan. Harapannya likuiditas yang diharapkan itu bisa lebih stabil, bisa lebih meningkat, agar perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang kelima yaitu net profit margin, di mana pengendalian biaya operasional dan efisiensi biaya pembelian diharapkan mampu meningkatkan laba bersih tanpa harus menaikkan harga jual. Jadi sekilas secara keseluruhan, kelima rasio ini menunjukkan strategi opsi 2 itu nggak hanya fokus pada penghematan biaya, tapi juga memperbaiki kualitas kesehatan keuangan perusahaan. Harapannya nanti struktur permodalan lebih kuat, profit lebih baik,
perusahaan juga lebih siap untuk menghadapi persaingan di masa depan. Monggo, silakan bisa lanjut. Izin melanjutkan. Jadi, sebagaimana fokus kelompok kami untuk efisiensi biaya dan pelunasan hutang, tentunya kita sadar kalau rencana aksi yang kita propose tuh punya beberapa resiko apabila diterapkan dengan tidak optimal. Nah, yang pertama, pertumbuhan melambat. Jadi, kalau misal perusahaan fokus pada penghematan biaya dan pengurangan beban keuangan, ada potensi ekspansi bisnis tuh nggak seagresif alternatif lainnya. Jadi, untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan bisa mempertahankan investasi pada aktivitas yang mendukung daya saing, seperti pengembangan produk dan inovasi, sehingga efisiensi yang dilakukan tidak mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. Risiko kedua, resistensi pemasok. Nah, kalau perusahaan misal lakukan negosiasi ulang kontrak nih atau syarat pembayaran yang mungkin lebih panjang, ada kemungkinan pemasok merasa dirugikan sehingga hubungan kerjasama bisa terganggu. Jadi, pendekatan yang bisa dipakai untuk mengatasi resiko ini sebaiknya berbasis kemitraan yang jangka panjang. Misalnya, dengan menawarkan peningkatan volume pembelian atau kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi, nggak hanya fokus di penurunan harganya. Dan terakhir, yaitu stok kurang responsif. Nah, pengurangan persediaan memang dapat menekan biaya penyimpanan, tapi jika permintaan meningkat secara tiba-tiba, perusahaan bisa mengalami stock out atau kehabisan barang. Jadi untuk mitigasinya, kita bisa pakai data historis, terus kayak lakukan analisis permintaan untuk menentukan tingkat persediaan minimum atau safety yang secara optimal. Ya, bisa di next. Baik, terima kasih Mbak Adi. Jadi untuk melanjutkan, jadi dapat kami simpulkan rekomendasi kelompok kami adalah bahwa dengan melihat debt to equity rasio yang 3 kali saat ini menunjukkan risiko keuangan yang harus segera dikurangi, bukan ditambah, gitu ya. Kemudian dengan melihat juga inventory turnover itu yang 3 kali dalam setahun, itu membuka peluang besar bagi perusahaan untuk dapat membebaskan cash melalui manajemen persediaan yang lebih baik. Profitabilitas inti saat ini sudah kuat sebenarnya, karenanya penghematan biaya dapat langsung memperkuat neraca tanpa mengorbankan kegiatan operasi. Diharapkan strategi ini dapat meningkatkan ketahanan jangka panjang dari perusahaan dengan risiko eksekusi yang lebih rendah dibanding melakukan ekspansi bisnis dengan berbasis utang baru. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kami persilakan dari kelompok 1 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Monggo, dipersilakan. Baik, izin Mas Herdi. Mungkin nanti kalau ada kelompok 1 yang lain ingin bertanya boleh juga. Kalau saya tertarik terkait tadi ada yang disampaikan tentang rencana aksi opsi 2 ya. Ada renegosiasi kontrak pemasok gitu di situ. Nah kan tadi disebutkan kalau negosiasi ulang, kemudian negosiasi ulang harga, terus negosiasi ulang termin pembayaran dan volume pembelian itu bisa menurunkan cost of goods sold secara berkelanjutan. Nah itu gimana secara real terjadi di perusahaan itu seperti apa gitu. Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Monggo, kelompok 2 untuk memberi tanggapan rencana aksinya tadi terkait negosiasi seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Oke, mungkin izin menjawab dulu. Mungkin nanti teman-teman dari kelompok 2 juga bisa menambahkan ya. Jadi COGS itu kan salah satunya adalah dari pembelian bahan baku ya Mas. Jadi kalau kita bisa menegosiasikan ulang kontrak kita dengan pemasok,
dengan misalnya termin pembayaran yang lebih mudah, atau misalnya termin tuh harus, misalnya pembayarannya harus sekali utuh tapi bisa kita pecah menjadi lebih eh, beberapa kali. Nah, itu kan juga mengurangi apa namanya beban dari perusahaan. Terus eh, kalau misalnya kita negosiasi, terus ada opsi misalnya diskon, itu juga bisa mengurangi beban dari perusahaan. Mungkin ada rekan-rekan dari kelompok dua lain yang mau menambahkan? Izin menambahkan sedikit, Mas Faruk. Jadi, salah satu option yang lain mungkin kita sebenarnya bisa nego dengan suppliernya ya. Kita berikan mereka hak eksklusif lah untuk jadi satu-satunya misalnya supplier kita. Ini salah satu strategi ya. Jadi kita bisa bilang bahwa kita akan beli dari kamu dalam volume yang lebih banyak daripada sekarang, tapi kita minta pertimbangan untuk dikasih keringanan misalnya dalam hal term of payment atau dalam hal misalnya dengan diskon yang lebih gede gitu ya. Mungkin itu contoh praktek yang common atau biasa saya lihat sih. Begitu mungkin Mas Herdi. Halo. Baik, monggo Mbak Andi. Oh ya, mungkin bisa nambahin, tapi ini saya sambil sharing dikit ya. Jadi dulu sebelum di kantor yang sekarang, saya pernah kerja di perusahaan e-commerce. Kalau ada yang pernah dengar Kak, nama Pasar Warga, dulu saya kerja di sana. Jadi ini contoh langsungnya ya. Kan kita kerja sama sama ekspedisi kan. Jadi kalau misal ada customer beli barang di kita, dia pilih ekspedisi ini. Nah, kita nego ke ekspedisinya. Jadi kalau misal harga umumnya lah, anggaplah kalau misal ada 10.000 pesanan, harga per kilonya segini. Tapi kita nego kalau misal gimana caranya kita bisa dapat harga yang lebih murah gitu. Saya lupa angkanya, tapi ya ujung-ujungnya gimana cara dapat harga pengiriman yang lebih murah. Jadi kita nego cocoknya pasnya di berapa pesanan di baru dapat harga yang kita mau gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Andi. Gimana Pak Garin? Apakah sudah menjawab? Jadi intinya negosiasi itu dilakukan. Biasanya sih ketika kita membeli dengan volume yang besar, biasanya pembeli itu raja. Jadi akan mudah untuk dinegosiasikan. Gimana, Mas Garin? Kalau apa menarik untuk diskusi ya Mas Herdi. Mungkin kalau tadi ada apa ada solusi salah satunya bikin jadi salah satu supplier itu menjadi salah supplier utama gitu ya. Bukannya malah kebalik kalau misalnya kita pesan sama satu supplier malah ntar dominasi harga bukan dari kita dong, dari suppliernya dong. Masa kita yang pesan kita yang nentuin harganya gitu. Tapi kalau ini sih apa secara garis besarnya sih oke sih Mas. Makasih Mas Herdi dan teman-teman kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada ya mau ngasih tanggapan lagi kelompok 2 dari Mas Garin tadi terkait penentuan harga. Ya, mungkin mau klarifikasi aja ya. Bukan berarti kalau kita tawarin seperti itu, dia jadi sedemikian powerful ya. Kita nawarkan itu karena dengan asumsi bahwa sebenarnya ada banyak ini nih, ada banyak vendor nih, ada banyak supplier nih gitu. Jadi kita berjanji komit dengan mereka, kamu akan jadi ini deh satu-satunya supplier kita gitu. Tapi please provide harga yang bagus gitu ya. Kita tahu nih barangnya tentunya harus bagus ya, harus berkualitas gitu. Kalau kamu nggak bisa kasih harga bagus ya, saya pindah ke supplier yang lain deh. Asumsinya sih begitu, mungkin. Mas Herdi, silakan. Ya, benar sekali. Oke, gimana Mas Garin? Siap, cek toko sebelah. Mantap, terima kasih Mas Deni. Terima kasih Mas Deni. Oke, terima kasih Mas Garin atas pertanyaannya dan terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Selanjutnya kami memberi kesempatan kepada kelompok 3 untuk menanggapi atau memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilakan.
Monggo kelompok 3, apakah ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Izin mewakili Mas Herdi. Oke, terima kasih. Ini mencoba men-challenge yang kontradiksi dengan apa kelompok 3 nantinya sih. Terkait pengurangan biaya operasional kan akan berpotensi juga mengurangi investasi pada inovasi produk, pemasaran, dan kualitas layanan ya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Karena itu justru hal ini yang diperlukan untuk menghadapi persaingan dalam bisnis tersebut. Sudah, Pak? Sudah cukup itu saja. Oke, teman-teman kelompok 2, monggo silakan ditanggapin atas pertanyaan dari Pak Bustanil. Mungkin coba izin jawab. Oke, mungkin terima kasih Mas atas pertanyaannya. Kami melihat bahwa pengurangan biaya operasional bukan berarti untuk mengurangi kualitas produk atau mengurangi daya saing perusahaan ya, Mas. Yang kami lakukan adalah untuk menghilangi biaya yang tidak memberikan nilai tambah atau non value add cost. Contohnya berdasarkan data perusahaan operational expense-nya itu sebesar 30 juta dan inventory turnover-nya hanya 3 kali ya. Yang menunjukkan masih ada peluang efisiensi pada pengelolaan persediaan dan biaya operasional. Dengan memperbaiki proses tersebut, perusahaan dapat menghemat biaya tanpa mengurangi kualitas produk. Selain itu juga pada PPT kami juga sempat dijelaskan di risiko dan mitigasi. Kami juga menegaskan bahwa perusahaan tetap harus mempertahankan anggaran R&D agar inovasi produk tetap berjalan. Jadi efisiensi tidak dilakukan pada aktivitas yang menciptakan keunggulan bersaing, tapi pada aktivitas yang kurang produktif. Ini itu, Mas. Gimana Pak Bustanil atas tanggapan dari Mas David? Atau mungkin dari kelompok 2 ada yang mau kasih tanggapan yang lain? Ya, setuju dengan ini ya, masukan dari Mas David tadi. Jadi untuk efisiensi itu dilakukan untuk pada biaya-biaya yang eh, biaya-biaya yang non esensial gitu ya. Ya tidak untuk misalnya pemeliharaan mesin atau untuk pelatihan karyawan seperti itu kan itu nggak mungkin di-cut seperti itu ya. Nah, tapi misalnya untuk eh, ya kalau kalau kami di eh, pemerintahan itu misalnya perjalanan dinas yang tidak perlu, nah itu di-cut. Terus acara yang seremonial itu di-cut seperti itu. Dan ini sepertinya kan bisa diaplikasikan di sektor manapun seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan efisiensi yang tidak mengurangi pada eh, pos-pos yang esensial. Demikian. Oke, terima kasih Mas Paro. Gimana Pak Bustanil atas tanggapan dari Mas Paro dan Mas David? Iya, ya. Cukup make sense, Mas. Artinya istilahnya R&D itu tetap menjadi pertimbangan di kelompok 2 berarti. Makasih, Mas. Oke, terima kasih. Cukup ya. Jadi kelompok 3 sudah memberi tanggapan, kelompok 1 sudah memberi tanggapan. Beri applause dulu dari untuk kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya kita kasih kesempatan untuk mempresentasikan kelompok 3 ya. Kelompok 3, monggo dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu di tempat dipersilakan. Sebentar. Oke, bisa dimulai ya, Mas Herdi. Oke, selamat malam Ibu Jurika dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi keuangan perusahaan XYZ Elektronik menggunakan analisis rasio keuangan. Next.
Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Mas Bustanil, Mas Aldila, kemudian Mbak Vera, Mas Theo, Mbak Nurul Intan, Mbak Kristina, Mbak Prita, Mas Alfian, dengan saya sendiri Nur Fikriani Wulandari dan Mbak Putri Daudia. Sebelum kita membahas analisisnya, kami sampaikan terlebih dahulu data keuangan dasar PT XYZ Elektronik yang menjadi acuan perhitungan kami, di mana net income perusahaan itu sebesar 30 juta dengan total aset 200 juta dan total liability 150 juta. Kemudian sehingga equity tersisa di 50 juta. Dari sisi operasional, revenue tercatat 120 juta dengan COGS 60 juta, operating expense 30 juta, dan interest expense 10 juta. Sementara itu, current asset sebesar 70 juta, current liabilities 50 juta, dan inventory 20 juta. Data-data inilah yang menjadi dasar seluruh perhitungan risiko yang akan kami sampaikan berikutnya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Pada slide ini kami ingin menjelaskan terkait tantangan utama yang sedang dihadapi oleh XYZ Elektronik. Yang pertama, persaingan industri yang semakin meningkat, di mana perkembangan teknologi sangat cepat dan banyak pemain serta inovasi produk yang terus bermunculan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus bekerja lebih keras, lebih agile untuk mempertahankan pangsa pasar dan profit yang sudah ada. Kemudian yang tantangan kedua, biaya operasional yang terus meningkat dari sisi biaya produksi, distribusi, dan operasional lainnya yang jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba secara berkelanjutan. Tantangan berikutnya, tingginya ketergantungan terhadap hutang. Hal ini menunjukkan struktur modal perusahaan sangat bergantung pada pembiayaan utang, dan ini meningkatkan resiko keuangan perusahaan. Dan yang keempat, bersamaan dengan tiga tantangan di atas, strategi untuk berkelanjutan tetap harus dilakukan, sehingga manajemen tidak hanya membutuhkan solusi jangka pendek, namun juga harus mempersiapkan untuk solusi jangka panjang. Berikutnya, kemudian dari sisi faktor eksternal juga terdapat beberapa tantangan ya. Yang pertama, kelangkaan chip memori atau DRAM dan NAND. Tingginya permintaan teknologi AI menyebabkan harga komponen memori meningkat secara signifikan. Akibatnya, biaya produksi perangkat elektronik ikut mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua, adanya ketegangan perdagangan global dan relokasi rantai stok. Kondisi ini menyebabkan biaya transisi tambahan dan ketidakpastian pasokan komponen. Kemudian yang berikutnya, meskipun pasar elektronik terus bertambah atau tumbuh 7-9%, namun pasar semakin matang sehingga persaingan harga menjadi sangat ketat dan tentunya hal ini mempengaruhi margin keuntungan yang semakin menipis. Dan yang berikutnya, resiko terbesar saat ini bukan hanya tarik perdagangan, melainkan juga volatilitas rantai pasok, di mana lead time pengiriman dan harga bahan baku semakin sulit diprediksi. Kondisi ini dapat mengganggu perencanaan produksi serta pengelolaan biaya perusahaan. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana kondisi likuiditas dan profitabilitas. Masuk ke analisis rasio, kita mulai dari likuiditas dan profitabilitas. Dari sisi likuiditas, current ratio perusahaan berada di angka 1,4, yang tergolong cukup baik dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Kalau kita melihat quick ratio berada di 1,0, menunjukkan perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek bahkan tanpa mengandalkan persediaan. Dari sisi profitabilitas, ROA perusahaan terlihat sebesar 15% dan ini tergolong baik.
ROE cukup tinggi, ada di angka 60%. Namun kita perlu melihat dan mencatat bahwa ini sangat dipengaruhi oleh tingkat leverage yang tinggi. Lalu sementara net profit margin sebesar 25%, ini menunjukkan bahwa margin laba bersih yang sangat baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Alfian. Terima kasih Mbak Christina. Pada slide ini saya akan melanjutkan analisis terhadap rasio efisiensi dan solvabilitas perusahaan. Dari sisi efisiensi, nilai aset turnover sebesar 0,6 kali. Ini menunjukkan bahwa aset belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan penjualan. Di sisi lain, inventory turnover sebesar 3 kali. Ini mengindikasikan bahwa perputaran persediaan masih dapat ditingkatkan agar pengolahan stok menjadi lebih efisien. Dari sisi solvabilitas, perusahaan memiliki debt to equity ratio atau DER sebesar 3 kali, yang berarti struktur pemodalan masih didominasi oleh utang sehingga tingkat leverage tergolong tinggi. Sementara itu, interest coverage sebesar 3 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga, namun ruang keamanannya masih terbatas. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memperbaiki struktur utangnya agar kondisi keuangan menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Slide selanjutnya, Mas. Berdasarkan hasil analisa rasio keuangan, perusahaan memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan yang menjadi dasar dalam menentukan strategi. Dari sisi kelebihan, perusahaan memiliki tingkat profit yang lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan laba dengan baik. Selain itu, kondisi likuiditas yang cukup sehat, ini menunjukkan perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan juga masih mampu membayar beban bunga sehingga risiko gagal bayar dalam jangka pendek masih relatif terkendali. Namun, di sisi lain, ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. DER atau yang kita bisa bilang debt to equity ratio sebesar 3 kali ini menunjukkan bahwa struktur pemodalan masih didominasi oleh utang. Di sisi lain, aset turnover yang rendah mengindikasikan bahwa aset belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan penjualan. Terakhir, efisiensi pengelolaan persediaan juga masih dapat ditingkatkan agar operasional perusahaan menjadi lebih efektif. Slide selanjutnya akan dibantu oleh Mas Aldi. Oke, makasih Mas Alfian. Ini merupakan proyeksi dampak strategi, di mana ini menunjukkan proyeksi kualitatif arah perubahan rasio setelah penerapan option 3. Interest coverage yang saat ini 3 kali diproyeksikan naik karena beban bunga turun setelah refinancing ke suku bunga yang lebih rendah. Lalu debt to equity yang saat ini 3 diproyeksikan turun secara bertahap karena penghematan dari bunga dialokasikan untuk mengurangi pokok utang. Kemudian NPM yang saat ini 25% diproyeksikan naik berkat kontrol biaya operasional yang lebih ketat terhadap COGS dan OPEX. Aset turnover yang saat ini 0,6 kali diproyeksikan naik seiring ekspansi penjualan tanpa perlu menambah aset baru secara signifikan. Sementara ROE-nya yang sudah tinggi di 60% akan tetap terjaga, namun kualitasnya akan lebih baik karena lebih ditopang oleh efisiensi, bukan semata-mata leverage. Perlu digarisbawahi bahwa proyeksi ini bersifat kualitatif dan arah, bukan angka pasti, karena realisasinya akan sangat bergantung pada hasil negosiasi refinancing-nya dan kecepatan eksekusi program efisiensi internal perusahaan ke depannya. Oke, next, Mas. Nah, ini merupakan dasar pengambilan keputusannya. Berdasarkan seluruh analisis tadi, ada 5 alasan utama mengapa kelompok kami memilih option 3. Yang pertama, strategi ini menjawab akar masalah, yaitu tingginya tingkat leverage perusahaan. Kedua, refinancing berpotensi menurunkan beban bunga secara signifikan. Ketiga, efisiensi operasional akan meningkatkan aset turnover perusahaan. Kemudian yang keempat, strategi ini tetap mendorong pertumbuhan tanpa perlu menambah beban utang baru.
Dan yang kelima, option 3 menjaga profitabilitas perusahaan sambil memperbaiki struktur keuangannya secara bersamaan. Kelima poin ini akan kami bahas lebih detail satu persatu pada slide berikutnya, Mas. Nah, ini alasan yang pertama menjawab akar masalah. Option 3 menjawab akar masalah utama yaitu tingginya tingkat leverage. Saat ini DER perusahaan mencapai 3 kali, yang artinya struktur permodalan sangat didominasi oleh utang dibandingkan ekuitas. Jika dibiarkan tanpa intervensi, nantinya resiko keuangan ini akan terus membesar seiring waktu, dan ketergantungan pada utang akan semakin sulit dikendalikan. Option 3 berbeda dari pendekatan lain karena langsung menyasar struktur modal itu sendiri, bukan sekedar mengatasi gejalanya. Target kami adalah menurunkan DER secara bertahap melalui proses restrukturisasi utang, sehingga perbaikan yang terjadi sifatnya fundamental, bukan solusi sementara. Pendekatan ini menyasar akar masalah ini penting, karena sebaik apapun strategi pertumbuhan yang dijalankan, selama struktur modal masih rapuh, perusahaan akan tetap rentan terhadap guncangan eksternal seperti kenaikan suku bunga atau perlambatan ekonomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vera. Terima kasih Kak Aldi. Selanjutnya itu ada refinancing atau menambah utang baru. Di sini itu kondisi keuangan saat ini bisa dilihat bahwa terhadap modal atau DER kita sudah sangat tinggi, yaitu 3 kali. Dan kemampuan bayar bunganya itu juga sangat mepet di angka 3 kali. Sedangkan bahaya pada opsi 1 ini, jika kita nekat berekspansi pada utang, beban bunga akan melonjak drastis. Ini adalah pertumbuhan yang rapuh karena risiko gagal bayar kita akan menjadi sangat ekstrim. Opsi ini tidak bisa memperbaiki aset kita yang menganggur begitu saja. Tapi keunggulan pada opsi 3 ini, kita juga bisa menambah utang melainkan melakukan refinancing atau negosiasi ulang utang lama agar bunga lebih murah. Langkah ini seharusnya dapat memberi ruang nafas pada kas dan menaikkan jarak aman pada pembayaran bunga dan efisiensi pada perputaran aset. Selanjutnya, selanjutnya itu ada refinancing dan menghemat biaya. Di sini itu ada turnover aset atau 0,6, yaitu menurunkan aset perusahaan belum menghasilkan atau pendapat secara optimal. Inventory turnover 3 kali, di mana perputaran persediaan masih dapat dipercepat melalui efisiensi operasional. Yang ketiga ada efisiensi internal sebagai pengungkit atau meningkatnya produktivitas aset tanpa perlu investasi baru. Keunggulan di sini, beban bunga langsung dipangkas secara instan dan terukur dari akarnya. Di sisi ini, kita akan tetap aktif dalam mendorong pertumbuhan dan lewat perluasan penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Intan. Baik, terima kasih Mbak Vera. Untuk mendorong pertumbuhan tanpa tambahan utang. Jadi alasan berikutnya ini kenapa kami memilih opsi 3 adalah karena perusahaan tetap dapat bertumbuh tanpa harus menambah beban utang yang baru. Jadi strategi ini mengutamakan pertumbuhan yang berasal dari efisiensi internal dan bukan dari pendanaan eksternal. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas bisnis tanpa memperberat struktur modal. Pendekatan yang seperti ini juga membantu menjaga rasio debt to equity ratio atau DER agar tetap terkendali, yang artinya resiko finansial perusahaan tidak meningkat meskipun perusahaan tetap melakukan pengembangan usaha. Nah, selain itu, strategi ini selaras dengan tujuan keberlanjutan yang telah diidentifikasi sejak awal, yaitu membangun pertumbuhan yang sehat, bertahap, dan mampu dipertahankan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sumber pertumbuhan utama pada opsi ini berasal dari efisiensi internal perusahaan, bukan dari penambahan hutang. Oke, nah nextnya, yaitu menjaga profitabilitas sambil memperbaiki struktur keuangan. Alasan yang terakhir ini mampu menjaga profitabilitas perusahaan sekaligus memperbaiki struktur keuangan. Berdasarkan hasil analisa,
return on asset tetap berada pada sekitar 15% dan net profit margin tetap terjaga di kisaran 25%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan laba secara optimal selama proses perbaikan berlangsung. Nah, selain itu return on equity sebesar 60% juga tidak dikorbankan. Artinya upaya memperbaiki struktur modal dilakukan tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam memperbaiki tingkat pengembalian yang cukup tinggi kepada para pemegang saham. Nah, dengan kata lain bahwa perusahaan tidak hanya menjadi lebih sehat dari sisi struktur keuangan, tetapi juga tetap mempertahankan kinerja operasional dan profitabilitasnya. Inilah yang menjadikan opsi 3 sebagai alternatif yang menurut kami paling seimbang karena mampu menciptakan stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan dan terus-menerus. Dan selanjutnya kami persilahkan rekan kami. Baik, terima kasih Mbak Intan. Walaupun opsi 3 dianggap menjadi strategi yang paling sesuai, implementasinya tetap memiliki resiko yang perlu dikendalikan sejak awal. Risiko pertama adalah ketergantungan pada persetujuan refinancing dari kreditur. Karena itu pendekatan yang diusulkan bukan menunggu satu opsi, tapi membuka negosiasi secara paralel dengan beberapa lembaga pembiayaan agar posisi tawar perusahaan lebih kuat. Risiko kedua, waktu dan biaya transisi. Untuk menghindari manfaat strategi yang tertunda, program efisiensi operasional perlu berjalan bersamaan dengan proses refinancing sehingga perbaikan arus kas bisa mulai dirasakan lebih cepat. Risiko berikutnya, kemungkinan perlambatan ROE dalam jangka pendek. Namun ini kami pandang sebagai trade-off yang sehat, karena tujuan utama adalah menghasilkan profitabilitas yang lebih berkualitas dan tidak terlalu bergantung pada leverage. Terakhir, kami mempertimbangkan risiko eksternal berupa kenaikan harga komponen dan volatilitas rantai pasok. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat diversifikasi pemasok dan menggunakan sebagian manfaat penghematan bunga sebagai buffer operasional. Next. Setelah membandingkan seluruh alternatif opsi, terlihat bahwa masing-masing memiliki kelebihan, tapi tidak semuanya sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Opsi 1 menawarkan pertumbuhan paling agresif, namun dilakukan di atas struktur utang yang sudah tinggi sehingga berpotensi memperbesar risiko. Opsi 2 lebih konservatif karena fokus pada efisiensi biaya, tapi berdampak pada perbaikan struktur modal yang relatif lambat dan pertumbuhan yang terbatas. Sementara opsi 3 memberikan keseimbangan terbaik, di mana strategi ini langsung menyentuh akar masalah yaitu leverage, memperbaiki kemampuan pembayaran bunga, menjaga likuiditas, dan tetap membuka ruang pertumbuhan. Karena itu rekomendasi dari kami bukanlah pertumbuhan tercepat, tapi pertumbuhan yang sustainable dan paling realistis untuk kondisi PT XYZ Elektronik saat ini. Next, akan dilanjutkan oleh Mas Theo. Oke, saya akan menjelaskan kita compare satu persatu ya. Option 3 dibandingkan option 1 kenapa lebih baik? Karena kalau option 3 itu kan dia refinancing utangnya gitu, di restrukturisasi. Kalau option 1 kan dia menambah utang, jadi kami merasa ini kurang bijak karena DR-nya udah 3,0 gitu. Jadi lebih baik kita restrukturisasi saja, jadi beban bunganya berkurang. Sementara kalau dibandingkan dengan option 2 itu fokusnya efisiensi, itu bagus. Cuman kalau refinancing ini efek secara langsungnya struktur utangnya berkurang. Kalau option 2 kan nggak berkurang struktur utangnya. Kalau option 3 karena struktur utangnya berubah, beban bunganya berkurang, kas lebih longgar, jadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk peningkatan sales. Sementara option 2 tidak menawarkan hal tersebut. Gitu. Ini kurang lebih action plan kami. Pertama dari kami akan merekomendasikan XYZ Elektronik ini untuk negosiasi ulang struktur utangnya, lalu perkuat pengendalian biaya operasionalnya, mengoptimalkan perputaran aset, lalu pantau rasio secara berkala supaya semuanya efektif berjalan.
Dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa opsi 3 ini, yaitu untuk refinancing ini, strategi paling rasional karena memperbaiki struktur utang dan efisiensi operasional tanpa meningkatkan risiko leverage. Jadi sekian kesimpulan dari kami. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk menanggapin kelompok 2 ya. Monggo kelompok 2 berikan tanggapan kepada kelompok 3. Silakan. Aku bagus pas. Kok gede? Mungkin ingin bertanya ya. Izin untuk kelompok 3 bertanya, jika tujuan utama perusahaan adalah menurunkan risiko keuangan ya, mengapa tidak menggunakan laba perusahaan dan hasil efisiensi biaya untuk langsung mengurangi hutang seperti yang sempat kita sampaikan di opsi 2 dibandingkan bergantung pada persetujuan refinancing. Gimana kelompok 3 atas pertanyaan dari Mas David? Siapa yang mau jawab? Monggo silakan. Ya boleh, mungkin aku awali sedikit ya. Kalau dibandingkan kenapa yang 3 tuh dibandingkan dengan 2, kan kalau 2 memang lebih efisien gitu. Cuman di sini juga kan kita punya permasalahan tuh persaingan di industrinya ketat. Jadi kita juga harus memikirkan gimana caranya supaya bersaing gitu. Nah, buat bersaing kan kita perlu dana juga nih. Nah, kalau misalnya kita restrukturisasi utang, ada kas yang lebih longgar, nah itu bisa dipakai untuk campaign marketing atau untuk hal-hal yang kebutuhan sales, jadi bisa lebih bersaing lah dengan kompetitor. Mungkin kurang lebih itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, izin menambahkan Mas Teo. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Teo, memang kalau kelompok 2 kan berfokus pada efisiensi biaya, tapi kami lihat ini tidak ada upaya terkait perluasan penjualan. Sedangkan kalau opsi 3 ini kita tetap memperhatikan menambah upaya penjualan di tengah persaingan yang meningkat. Jadi intinya tetap ada growth dan menghasilkan profit gitu. Kemudian untuk masalah efisiensi lebih ke refinancing, karena refinancing kan pada dasarnya kita itu menukar dengan hutang bunga yang lebih rendah seperti itu. Dan kalau dilihat dari DER, sebenarnya itu kita bukannya tidak bisa lagi menambah hutang, kita masih bisa, tapi memang jumlahnya sangat terbatas dan harus hati-hati. Apa? Mau biar dia. Ya sebentar enggak. Oke, terima kasih Mbak Prita, Mas Teo atas tanggapannya. Gimana Mas David atas tanggapan dari kelompok 3? Mungkin coba diskusi dikit ya Mas. Jika tujuan refinancing itu adalah menyediakan dana untuk bersaing ya, mengapa perusahaan tersebut tidak memperbaiki efisiensi terlebih dahulu dengan operation expense sebesar 30 juta dan inventory turnover hanya 3 kali ya? Masih ada potensi kas yang dapat dibebaskan untuk mendukung strategi yang lebih kompetitif. Itu sih menurut saya. Tidak ada tanggapan dari kelompok 3. Gimana Mbak Prita, Mas Teo? Atau yang lain, kelompok 3? Ya boleh, mungkin nanti teman-teman yang lain menambahkan ya. Itu ya insight yang bagus juga sebenarnya. Ada yang harus dihemat kan, kalau penghematan mungkin ada kelihatan dana lebih gitu ya. Cuman kan ada waktu tunggunya, maksudnya ketika penghematan kita kan harus ada planning panjang dulu. Kalau misalnya untuk refinancing, menurut diskusi kami itu akan lebih cepat ya. Jadi ketika struktur utangnya diubah, udah otomatis ada beban bunga yang berkurang. Jadi ada uang kas yang lebih longgar gitu. Nah itu kurang lebih itu kalau dari saya, mungkin teman-teman yang lain bisa melengkapi ya. Iya, izin menambahkan, kalau dari saya pribadi memang sudah apa yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok 3 sebenarnya sudah on point ya, dalam artian bahwa kebutuhan perusahaan untuk terus berkembang itu memang menjadi
aspek yang harus dipertimbangkan gitu. Dalam artian bahwa dengan refinancing itu tadi kita ada kelonggaran untuk terus bisa meningkatkan penjualan dengan meningkatkan kualitas ataupun berinovasi di R&D gitu. Walaupun tadi sempat di kelompok 2 menjelaskan bahwa efisiensi itu dilakukan tanpa mengurangi R&D, tapi kami tetap meyakini bahwa apa ya, efisiensi pasti ada, seperti yang Mas Theo jelaskan, ada waktu jedanya untuk tidak bisa quote unquote gas terus gitu ya. Tetapi yang kita inginkan adalah tetap terus bisa eksis di persaingan industri sejenis. Begitu Mas Herdi. Oke, terima kasih Mbak Intan. Gimana Mas David, apakah sudah menjawab? Sudah Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mas David. Selanjutnya kami persilakan dari kelompok 1 untuk menanggapi hasil presentasinya kelompok 3. Monggo dipersilakan. Kelompok 1, monggo, mungkin Mas Garin Izin Pak atau Herdi dari Gianto nih Pak Herdi. ya silakan Pak. Terkait dengan kelompok 3 ya, kita bisa melihat tadi kan margin profitnya itu kan 25%. Sedangkan turnover asetnya itu 0,6. Artinya kan kecil sekali. Nah, ini artinya kemungkinan angka penjualan yang produk ini rendah sebenarnya, tetapi kenapa masih mendapatkan profit 25%? Kemungkinan barang yang dijual ini adalah premium. Nah, kita ketahui bahwa produk elektronik itu kan produk yang mudah sekali obsolete ya. Artinya kalau kompetitor dalam 1 tahun membuat produk baru, maka produk kita akan menjadi tertinggal gitu. Nah, sehingga menurut saya sih R&D ataupun penciptaan produk baru dan pengembangan produk baru itu justru menjadi survival bagi produk company elektronik gitu, sebagai survivalnya untuk masa depan. Nah, ini menurut saya kalau kita hanya fokus di penghematan dan tanpa investasi di produk baru, kemungkinan jangka panjangnya kita akan tertinggal. Ini bagaimana untuk menyikapi hal demikian? Baik, terima kasih Pak Gianto atas masukannya dan pertanyaannya. Monggo silakan kelompok 3 untuk menjawab dan menanggapi dari pertanyaan dari Pak Gianto. Silakan. Oke, boleh saya jawab dulu. Nanti teman-teman akan menambahkan. Jadi iya betul tadi kata Pak Gianto ya. Untuk bersaing kan pasti butuh dana besar dulu investasi untuk lebih growth gitu ya. Tapi yang kami lihat di sini karena kami khawatir itu DR-nya udah tinggi juga. Jadi kalau untuk investasi dengan nambah utang lagi itu kami khawatir akan mengganggu keuangan gitu. Jadi yang menurut kami win-win solution-nya itu kami lebih baik restrukturisasi utangnya aja gitu. Jadi beban bunganya berkurang, tapi karena ada kas yang lebih longgar, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk invest ke R&D atau hal yang lainnya untuk meningkatkan competitiveness-nya kita gitu. Dari saya itu ya, mungkin teman-teman yang lain ada masukan yang lebih bagus, silakan. Ya, sebenarnya kalau tadi dari paparan ada 5 alasan kenapa kita menggunakan pilihan opsi nomor 3 ini sebenarnya sudah cukup dijelaskan ya baik. Nah, ini jadi
selain memang kita melihat adanya akar masalah tingginya tingkat leverage perusahaan, kemudian kita butuh untuk menurunkan beban bunga secara signifikan, dan sebenarnya yang terpenting adalah menjaga profitabilitas sekaligus memperbaiki struktur keuangan. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Gianto itu cukup penting juga, tetapi dalam pandangan kami dalam opsi 3 ini sudah menjawab atau adalah pilihan yang paling balance untuk semuanya gitu. Karena bisa menjawab permasalahan-permasalahan inti mulai dari akarnya sampai permasalahan struktur keuangannya. Demikian. Gimana Pak Gianto atas tanggapan dari Mas Theo dan Mbak Intan? Ya, terima kasih atas feedbacknya. Oke, cukup ya. Jadi kelompok 2 sudah memberi tanggapan, kelompok 1 yang memberi tanggapan. Selanjutnya kita beri oplos dulu ya. Kita beri oplos dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 1 kami persilakan untuk memaparkan presentasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Mas Herdi, terima kasih Mas Herdi. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Bu Jurika. Kami dari kelompok 1 tadi, oke. Kami dari kelompok 1 yang mana kami terdiri dari dengan saya Studi Pardianto, ada Pak Agung Budi Darmoyo, ada Mas Ahmad Abdul Ghafur, ada Mbak Andiani Herlina, ada Mas Anjar Prasetyo, ada Mbak Diva, ada Pak Gianto Sunardi, ada Mas Muhammad Fatoni, dan Mas Murti Pargar Intan, dan terakhir Mas Revi Albino. Oke, next Mbak. Baik, di sini kami membahas strategi pertumbuhan pendapatan yang mana kami memilih opsi 1 untuk peluncuran ini produk baru berbasis pembiayaan utang. Untuk perusahaan XYZ Electronics yang mana net profitnya itu 25% yang menurut kami jauh di atas rata industri elektronik. Dan ROE sebesar 60%. Dan ROA-nya sebesar 15% juga mengindikasikan bahwa manajemen sangat efisien dalam mengubah aset dan modal menjadi laba menurut kami. Dan untuk aset turnover-nya ini juga mengindikasikan adanya kapasitas produksi atau aset yang belum dioptimalkan. Next. Lalu untuk situasi strategi yang dihadapi perusahaan elektronik berada di tengah keputusan strategis besar bagaimana memperbaiki posisi keuangan dan keberlanjutan jangka panjang di tengah kompetisi yang meningkat, biaya operasional yang naik, dan ketergantungan tinggi pada pendanaan utang. Dari 3 opsi ini kami memilih untuk opsi 1 yaitu revenue growth, meluncurkan lini produk baru didanai tambahan utang untuk pemasaran dan produksi. Oke, boleh dilanjutin dengan Mas Gopur. Baik, berikutnya sekarang kita lihat rasio keuangan dari PT XYZ. Saat ini secara objektif terdapat 2 realitas yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di satu sisi indikator profitabilitas kita sangat prima ya. Net profit marginnya mencapai 25%, ROE-nya 60%, ROA-nya 15%, tapi bisa dilihat juga efisiensi aset kita untuk aset turnover saat ini berada di level 0,6 kali. Kemudian di sisi resiko debt to equity ratio kita memang berada di angka 3,0 kali. Namun rasio keamanan pembayaran utang atau interest coverage ratio kita masih solid di angka 3 kali. Kemudian next. Lalu apa makna dari tabel di slide sebelumnya? Jadi untuk masa depan perusahaan,
ini adalah argumen dari kelompok kita. Yang pertama, margin laba 25% itu jauh melampaui rata-rata industri yang harusnya hanya berkisar antara 5-10%. Ini membuktikan bahwa manajemen kita sangat efisien dalam menghasilkan laba. Yang kedua, aset turnover yang hanya 0,6 kali mengindikasikan bahwa setiap Rp1 aset baru menghasilkan 0,6 rupiah penjualan. Artinya apa? Kapasitas aset kita belum termanfaatkan secara optimal. Lini produk baru di opsi 1 ini kita rancang untuk memanfaatkan kapasitas yang menganggur tersebut. Setiap tambahan penjualan dari ekspansi ini berpotensi melipat gandakan laba absolut kita tanpa perlu mengorbankan efisiensi yang sudah terbukti. Next, bisa dilanjut ya dengan tim yang lain. Baik, kami memahami bahwa penggunaan utang menimbulkan kekhawatiran terhadap risiko leverage. Namun, kondisi perusahaan masih memberikan ruang yang aman karena interest coverage ratio mencapai 3 kali. Artinya, laba operasional masih mampu menutup beban bunga dengan baik. Selain itu, dana pinjaman tidak digunakan untuk menutup kerugian operasional, tetapi dialokasikan secara langsung pada proyek yang memiliki potensi pengembalian investasi yang jelas. Kami juga menetapkan kovenant agar interest coverage ratio tetap berada minimal pada angka 2,5 kali selama masa implementasi. Next. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, return on equity diproyeksikan meningkat secara bertahap dari 60% menjadi sekitar 80% dalam 4 tahun. Pendapatan perusahaan diperkirakan meningkat dari 590 juta rupiah menjadi sekitar 880 juta rupiah. Sementara laba bersih berpotensi naik dari 53 juta mencapai sekitar 176 juta rupiah. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa strategi ekspansi mampu memberikan pertumbuhan nilai perusahaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan apabila perusahaan hanya berfokus pada efisiensi biaya. Dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari paparan teman-teman sebelumnya, di mana eksekusi skema implementasi pendanaan itu dicairkan bertahap dengan checkpoint finansial pada tiap fasenya. Kemudian sehingga dari direksi itu dapat memantau dari validitas asumsi pertumbuhan sebelum komitmen berikutnya. Di mana di sini untuk fase pertama di bulan 1 sampai 3 fokus kegiatan kita yaitu adanya riset pasar, validasi produk, pilot terbatas pada satu segmen, di mana ada indikator keberhasilannya di bulan 1 sampai 3 itu interest coverage-nya itu tetap lebih besar sama dengan 3 kali. Kemudian di fase 2 yaitu di bulan 4 sampai 9 fokus kegiatannya itu produksi skala penuh dan peluncuran pemasaran lini produk baru, di mana indikator keberhasilannya ini aset turnover-nya itu naik dari 0,6 kali menjadi atau menuju lebih besar sama dengan 0,8 kali. Kemudian di fase terakhir di bulan 10 sampai bulan ke-18, fokus kegiatannya itu adalah ekspansi distribusi dan optimalisasi margin. Untuk indikator keberhasilannya sendiri, itu net profit marginnya itu dipertahankan lebih besar sama dengan 20%. Oke, baik, kemudian untuk persuasi strateginya menggunakan data pembanding, di mana tunjukkan posisi XYZ ini dengan rata-rata industri margin di 25% dengan
dengan 5-10% dan proyeksi ROA atau ROE-nya itu multi skenario. Kemudian ada juga kaitkan dengan resiko kompetitif, di mana strategi defensifnya itu tidak menjawab ancaman pangsa. Mbak Diva, mohon maaf Mbak Diva, slide-nya masih slide 1. Oh, oke, baik. Iya. Sebentar. Ya, maaf, ini sudah terlihat. Sudah Mbak Diva ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung dan Pak Herti. Baik, saya lanjutkan terkait exit kriteria yang jelas, di mana tetapkan juga kondisi penghentian proyek, misalkan penjualan pilot itu kurang dari 70% target, dan kita harus memberikan direksi kendali penuh. Kemudian untuk skema mitigasi resiko eksplisitnya, pencairan dana itu bertahap. Jadi covenant interest coverage-nya itu lebih besar sama dengan 2,5 kali, dan opsi refinancing-nya itu utang lama. Kemudian untuk persuasi strategi terakhir ada pendekatan win both ways, di mana jalankan elemen opsi 2, di mana negosiasi pemasok, kontrol, dan inventory paralel sebagai penyangga resiko. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Gianto. Terima kasih. Slide berikutnya. Bapak Ibu, ini terkait dengan opsi 1, pertumbuhan pendapatan dengan menambah leverage ya. Ini memang penuh dengan risiko ya. Namun kunci utama dari keberhasilan strategi ini terletak pada memastikan return on investment dari proyek yang ekspansif itu harus melampaui biaya modal atau cost of debt secara konsisten. Sehingga strategi ini bukan sekedar ekspansi saja, tetapi ekspansi yang dengan penuh perhitungan dengan melalui analisa segmentasi target dan positioning dari produk yang akan kita luncurkan. Sehingga kita sudah memprediksi bahwa pertumbuhannya itu terukur dan disiplin. Adapun mitigasi risiko yang perlu dilakukan terkait dengan menambah hutang ini adalah menjaga stabilitas finansial perusahaan selama masa ekspansi dengan menyusun kerangka mitigasi risiko yang solid yang kami bagi menjadi 4 pilar. Pilar yang pertama adalah melindungi nilai suku bunga. Kami tidak akan membiarkan volatilitas pasar mengganggu margin laba, sehingga instrumen yang dipilih adalah adanya pinjaman dengan suku bunga yang tetap atau fixed rate hedge untuk memagari eksposur kita terhadap kenaikan beban bunga yang tiba-tiba. Dengan ini biaya bunga kita akan lebih predictable dan terjaga. Kemudian strategi yang kedua adalah target inventory velocity. Efisiensi operasional adalah yang terbaik bagi neraca keuangan. Kami menetapkan target perputaran inventory yang agresif. Tujuannya sangat sederhana. Dengan menjual stok lebih cepat, kita membebaskan kas yang tertahan untuk mendanai operasional, sehingga tidak perlu terus-menerus bergantung pada penambahan utang baru. Kemudian strategi yang ketiga adalah renegosiasi termin utang. Kami akan memastikan cash flow kita selaras dengan jadwal pembayaran, dan tentu kita dapat menyesuaikan tenor dan grace period dengan kurva pendapatan dari proyek baru ini. Dengan artian, cicilan akan dilakukan lebih banyak daripada rencana ketika kontribusi pendapatan dari proyek baru ini meningkat dengan signifikan. Kemudian mekanisme yang keempat, yaitu terkait dengan pembayaran utang. Kami berkomitmen pada disiplin finansial. Kami akan mengalokasikan persentase tetap dari laba
setiap kuartal untuk mempercepat pelunasan utang pokok. Ini adalah strategi deleveraging otomatis agar rasio utang tidak membengkak di masa depan. Slide berikutnya. Kesimpulan dan analisis strategi. Sebagai kesimpulan, mengapa opsi 1 tetap menjadi pilihan terbaik bagi XYZ Elektronik? Secara fundamental kita memiliki posisi yang sangat kuat. Margin laba kita sehat di angka 25% dan return of equity kita mencapai 60%. Namun kita melihat aset turnover kita yang masih di angka 0,6, sehingga kita memiliki banyak kapasitas yang belum terpakai untuk melakukan produksi dan penjualan. Opsi 1 adalah cara kita membuka kunci potensi tersebut. Kita bukan bertaruh pada bisnis baru yang belum teruji, melainkan melakukan scale up pada mesin produksi yang sudah terbukti profitable. Kami sangat menyadari bahwa debt to equity ratio kita berada di level 3. Oleh karena itu, kami tidak akan melakukan eksekusi sekali jalan. Kami menerapkan skema implementasi bertahap atau phase approach. Setiap tahap memiliki exit kriteria yang jelas. Jika dalam perjalanan kita melihat ada indikator market yang memburuk ataupun adanya kenaikan suku bunga yang di luar asumsi kita, maka pada titik tertentu kita akan mengevaluasi dan bisa saja kita mengambil keputusan berhenti dan kita meninjau ulang strategi untuk ke depannya. Demikian dari kelompok kami terkait dengan opsi nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 atas pemaparannya. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk memberi tanggapan. Silakan kelompok 3. 1 pertanyaan saja atau tanggapan. Atau mungkin kelompok 2 dulu. Monggo kelompok 2. Oke, Kalau mungkin tidak ada, perwakilan silakan. dari kelompok 2 ya mau tanya sedikit. Tadi yang izin diskusi ya ini teman-teman kelompok 1 yang dijelaskan Pak Gianto tadi terkait manajemen risiko ya. Itu kan salah satunya adalah yang nomor 4 tadi kalau nggak salah itu akan membayar hutang dengan pendapatan yang diperoleh gitu ya. Nah ini kan padahal studi kasusnya teman-teman ini adalah membuat menambah pendapatan dengan menambah hutang baru seperti itu. Nah, tapi di manajemen risikonya itu adalah membayar hutang dengan pendapatan yang diperoleh. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan kembali itu seperti apa. Demikian, terima kasih. Monggo silakan kelompok 1 untuk memberi tanggapan pertanyaannya dari Mas Farouk. Ya, terima kasih Mas Farouk. Jadi itu memang kita melakukan mitigasi terkait penambahan hutang baru. Tentunya di dalam skema hutang itu ada hutang pokok dan beban bunga. Ya. Dan bunga ini kan berjalannya waktu dia akan meningkat. Ya. Jadi kalau termin pembayaran itu katakanlah ada 3 termin, ya. Ketika kita mempercepat pembayaran pokoknya, maka nilai bunganya itu akan berkurang gitu. Ketimbang kita tidak mempercepat pembayaran hutang, ya, maka pokok dari bunganya itu akan mengikuti jumlah pokok yang belum kita cicil, gitu. Nah, sehingga dalam konsep itu percepatan pembayaran hutang melalui peningkatan pendapatan itu akan mengurangi beban finansial di masa depan terkait dengan beban bunga dan pokok hutang. Sehingga kita bisa lebih fokus
nantinya ketika pendapatan ini terus meningkat, maka eh, pada satu titik ya semua pembiayaan perusahaan itu menggunakan aset internal, itu tanpa menggunakan utang apa namanya dari luar. Itu harapan kita dengan mekanisme yang seperti itu. Mungkin dari anggota kelompok kami silahkan kalau ada yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih Pak Gianto atas tanggapannya. Gimana Mas Faruk, apakah sudah menjawab? Ya, menjawab Mas, cukup Mas. Jadi memang yang ditargetkan di masa depan ini ya, pokoknya berkurang sehingga kewajiban pembayaran bunganya juga ikut berkurang. Ya, jelas Mas. Makasih Mas. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah jam 9 lewat, kita kembalikan ke Ibu Jurika. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Herdi, dan juga terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah memaparkan argumennya masing-masing terkait dengan option yang ditawarkan dari XYZ ini, yang dimana option itu yang mewakili dari grup masing-masing. Ya, seperti yang kita tahu, option 1 itu kan fokus ke increasing revenue ya, dengan melaunching produk baru. Hanya nanti ada kekhawatirannya, kemungkinan itu akan meningkatkan debt karena untuk pendanaan produk baru itu kan harus gencar ya untuk produksi dan marketing ya. Yang paling berat kan di situ ya kalau produk baru. Nah itu. Nah tadi sedangkan option 2 itu lebih kepada untuk cutting operational cost, lalu dia fokus kepada adanya reducing inventory ya, dan juga melakukan renegosiasi ke supplier, kontrak supplier, dan juga menggunakan saving untuk pay down debt-nya. Sedangkan option 3 itu adalah refinance debt. Nah, fokusnya kepada improving operational efficiency melalui cost control dan expanding sales effort-nya. Jadi dari situ. Nah, jadi tadi grup 1 sudah menjelaskan dengan jelas untuk setiap memetakan kondisi dari masing-masing perusahaan berdasarkan performance evaluation, performance masing-masing perusahaan yang ada. Nah, jika mereka memang harus membuat produk baru, nah nanti akan kemungkinan adanya increase debt yang karena harus produksi new product line dan juga memasarkan. Itu sesuatu yang effort tinggi ya, dan kemungkinan itu juga akan meningkatkan debt. Tapi tadi dari grup 1 itu sudah menjelaskan bagaimana strategi dan mitigasi risiko untuk setiap kejadian itu. Ya, jadi kita bisa lihat tadi diskusinya sangat menarik ya. Nah, sedangkan dari grup 2 tadi, nah untuk cut operational cost ini juga dengan fokus ke reducing inventory karena di sini meningkatkan untuk optimalisasi manajemen inventory. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melakukan manajemen inventory yang baik, itu juga akan berdampak kepada penurunannya carrying cost ya. Carrying cost ini termasuk operational cost yang kita tahu ya. Nah, juga kalau inventory turnover tinggi, penjualan cepat, bagus, dan juga kalau turnover rendah itu kan mendampak kepada dari dampaknya carrying cost, itu berarti kepada operational cost juga. Nah, selanjutnya tadi dari kelompok 2 sudah menunjukkan juga menjelaskan strategi dan mitigasi risikonya. Jadi sekarang tuh saya senangnya sekarang mulai strategi, kalau risikonya apa ada mitigasi risiko ya. Jadi mulai semakin baik. Nah, sedangkan yang terakhir ini yang tadi ini berkaitan dengan refinance debt ya. Nah, tadi berbagai
ya refinance debt ini memang bisa fokus kepada, kalau refinance debt ini bisa kita bisa menurunkan ke beban bunga dan sebagainya yang lain, dan juga nanti fokus kepada operational efficiency. Nah, cost control ini yang paling penting, atau juga bisa kepada expanding sales effort. Nah, tadi mungkin expanding sales effort ini tadi misalnya mendorong apa ya, ya. Nah, ini untuk sales effort seperti yang kita tahu ini kan memang ya tidak mudah juga ya, karena bisa juga berdampak kepada marketing juga gitu ya. Jadi apa tadi akhirnya larinya kepada struktur menjaga memperbaiki struktur keuangan ya kalau difokus di grup 3. Nah, saya rasa dan juga tadi di grup 3 sudah menjelaskan strategi apa yang ingin misal dari setiap option, dan juga ada mitigasi risikonya. Saya rasa sih itu. Jadi hari ini sebenarnya kita sudah secara garis besar kita sudah mendapatkan ya yang menjadi kunci atau key points dari setiap diskusi yang kita lakukan setiap minggu berkaitan dengan topik yang kita bahas terkaitan seperti performance evaluation. Jadi bagaimana kita bisa membaca data, lalu dari data itu kita bisa memberikan suatu argumen, ya. Saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini, yang selalu saya senang setiap minggu tuh semakin terus diskusi itu semakin ada semakin meningkat ya. Ini yang saya senangkan. Jadi mudah-mudahan terus ini ya terakhir, walaupun minggu ini ya kita terakhir. Nah, terakhir ini kita lebih kepada nanti berkaitan dengan managerial decision making ya. Jadi menggunakan kalau data-data manajerial ya. Jadi seperti nanti berbagai tentang activity based costingnya untuk yang dimana data dari manajemen itu kita gunakan untuk membuat keputusan. Itu saya rasa untuk pertemuan kita hari ini ya. Kita berikan applause kepada kelompok 1, 2, dan 3 atas effortnya untuk mempertahankan opsi masing-masing. Oke, kita ketemu lagi insya Allah hari Jumat ya.